Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah, salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulurku sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jenggo di channel YouTube Kaji Pro. Kali ini kita melanjutkan penuturan perjalanan Dyah Wijaya dalam memimpin Majapahit. Nah, sedulur sekalian, bagaimana kelanjutan kisahnya? Silahkan disimak. Tapi sebelumnya, bagi panjenengan yang baru menemukan channel Kaji Pro ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan membunyikan loncengnya. Dan bila panjenengan anggap video ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada yang lain melalui akun media sosial yang panjenengan punyai. Sedulurku yang berbahagia, dalam memegang kendali kepemimpinan Majapahit, Dyah Wijaya senantiasa bersikap tegas dan bijaksana. Kebijaksanaan Dyah Wijaya kepada seluruh pengikut setia dan seperjuangannya itu telah dilukiskan di dalam babat Tanah Jawa yang dikutip oleh Krisna Bayu Aji dalam sejarah para raja dan istri-istri raja Jawa. Sawise jumeneng nata Sang Prabu anggeganjar marang sakabehing kawula kang maune labuh marang panjenengane. Atas kebijaksanaan Dyah Wijaya, Arya Wiraraja mendapatkan kekuasaan berupa daerah Lumajang hingga Blambangan dan mendapatkan kedudukan pasangguhan. Sedangkan Ranggalawe mendapatkan kedudukan pasangguhan, juga dinobatkan sebagai adipati di Tuban. Nambi memperoleh kedudukan Rakyat Mapatih. Lembusora mendapatkan kedudukan sebagai patih di Daha. Selain itu, Dyah Wijaya juga memberikan anugerah tanah di Surabaya kepada pemimpin desa Kudadu yang dulu melindunginya saat menjadi pelarian ke Pulau Madura di tahun 1294. Dalam tata pemerintahan, Dyah Wijaya atau Raden Wijaya tetap mengacu pada piagam penanggungan tahun 1296, yaitu jabatan-jabatan di dalam pemerintahan Majapahit adalah sama sebagaimana pada masa Kerajaan Kadiri dan Kerajaan Singasari. Jabatan-jabatan kabinet tersebut terdiri dari Rakyat Mahamentri Katrini, yakni jabatan yang telah ada sejak Kerajaan Mataram kuno. Semasa pemerintahan Rakai Kayuwangi, kemudian jabatan tersebut berlanjut pada zaman Kerajaan Singasari hingga Kerajaan Majapahit. Orang-orang yang menjabat sebagai Rakyat Mahamentri Katrini: Dyah Pamasi, Rakyat Mahamantri I Hinu; Dyah Singlar, Rakyat Mahamantri I Halu; Dyah Palisir, Rakyat Mahamantri I Sirian. Ketiga pejabat tersebut memiliki kedudukan penting setelah raja, terutama Dyah Pamasi yang menjabat sebagai Rakyat Mahamantri I Hinu karena ia memiliki hubungan paling dekat dengan Dyah Wijaya dan berhak mengeluarkan piagam atau prasasti. Jabatan selanjutnya Rakyat Mantri Ripakira Kiran.
Jabatan ini fungsinya sebagai Dewan Menteri atau badan pelaksana pemerintah. Sedangkan orang-orang yang menjabat sebagai rakyat mantri ri pakirakiran antara lain Punambi rakyat Mahapatih Majapahit atau Mantri Mukya, Purenteng rakyat Demung pengatur rumah tangga kerajaan, Puelam rakyat Kanuruhan penghubung dan tugas-tugas protokol istana, Puwahana rakyat Temenggung Panglima Kerajaan, dan Pupasi rakyat Rangga Wakil Panglima Kerajaan. Selanjutnya Patih Negara Bawahan. Ini ada 4 orang yang menjabat sebagai Patih Negara Bawahan. Keempat orang tersebut adalah Empu Lembu Suro rakyat Patih Daha, Empu Rakat rakyat Demung Daha, Empu Pamor rakyat Temenggung Daha, dan Pudipa rakyat Rangga Daha. Pejabat hukum keagamaan, ini adalah kabinet selanjutnya ya. Rakyat Mahamantri Agung Pranaraja membawai 5 pendeta Siwa dan Buddha dengan sebutan Dang Acarya. Sebutan ini diperuntukkan bagi pendeta Siwa dan Buddha yang diangkat sebagai Dharma Dyaksa atau hakim tinggi atau upapati, pembantu Dharma Dyaksa kesiwaan dan Dharma Dyaksa kebudaan. Adapun nama dari kelima pendeta tersebut, Dang Acarya Agraja, Dharma Dyaksa Kasaiwan, Dang Acarya Ginantaka ya maksud saya, Dang Acarya Ginantaka Dharma Dyaksa Kasugatan, Dang Acarya Anggaraksa Sang Pamegat Ring Pamutan, Dang Acarya Rudra Sang Pamegat Ring Jambi, dan Panji Paragata Sang Pemegat Ring Tirwan. Jabatan selanjutnya adalah Pasangguhan. Ini adalah jabatan hulu balang keraton ini. Di awal Majapahit, jabatan ini dipegang oleh 4 orang, yaitu Sang Arya Wiraraja Pasangguhan, Sang Arya Adikara Pasangguhan Rakyat Mantri Dwipantara, Empu Siana Mapasanggahan Sang Pranaraja Rakyat Mantri, dan Empu Lunggah Mapasanggahan Sang Nayapati. Selanjutnya adalah Dharma Putra. Dharma Putra merupakan jabatan khusus ya. Ini atau badan khusus atau jabatan khusus yang dibentuk oleh Dyah Wijaya. Orang-orang yang menjabat sebagai Dharma Putra itu adalah Rakuti, Rasemi, Ratanca, Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak, dan Rapangsa. Sampai saat ini kita belum mengetahui dengan pasti apa tugas dan wewenang Dharma Putra. Para raton hanya menyebutkan para anggota Dharma Putra hanya sebagai pengalasan wineh suko. Keberadaan Dharma Putra kemudian tidak diketahui lagi sesudah tahun 1328. Sedangkan jabatan juru pengalasan ini adalah jabatan semacam duta besar atau utusan khusus. Jabatan ini dipegang oleh Dyah Wijaya dengan sebutan Rakyat Juru Kertarajasa Jayawardhana atau Rakyat Mantri Sanggrama Wijaya Kertarajasa Jayawardhana. Sedulurku yang berbahagia, kiranya ini dulu yang bisa saya sampaikan terkait kepemimpinan Dyah Wijaya dan kabinet-kabinet yang dibangun Dyah Wijaya di masa awal pemerintahan Majapahit. Ada kurang dan ada lebih, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Trining ungkapan ono rino ono opo ono awan ono pangan. Salam sejarah, salam budaya,
salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.